Anxiety itu emang gak enak ya. Kecemasan yang berlebihan, tapi kita nggak tahu cemasnya kenapa. Kita juga nggak tahu gimana cara kita bisa meredam cemas itu. Ya, intinya kayak sesuatu yang nggak ada, tapi ada yang kita rasakan. Tapi kita nggak tahu apa. Kayak gitulah. Balik lagi sama aku Dodo di channel Cerita Dodo. Masih membahas seputaran tentang anxiety, tapi kali ini yang pengen aku bahas, apa aja sih yang bisa memperparah anxiety kita. Kita mulai videonya. Untuk pembahasannya, tonton video ini sampai habis. Jadi, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi, memperparah atau memperburuk anxiety kita. Yang pertama itu makan atau minum yang bisa memicu asam lambung naik, seperti makanan pedas, makanan asam, minuman beralkohol, bersoda atau berkafein. Karena kan kalau asam lambung sudah naik, pastilah perut dan dada itu nggak nyaman gitu. Nah, dari sini mungkin kita bisa aja berpikir yang macam-macam, menambah pikiran lagi, saya kenapa, kayak gitu. Jadi sebaiknya kalau kalian sedang anxiety, ya hindari dulu makanan atau minuman yang bisa memicu asam lambung yang berlebihan. Atau sekedar dikurangi juga nggak apa-apa. Yang penting jangan berlebihan, itu kuncinya. Nah, selanjutnya yang bisa memperparah anxiety kalian itu dengan kalian mendiagnosa diri sendiri. Jangan pernah ya kalian itu mendiagnosa diri sendiri. Kalau misalkan merasa nggak nyaman dengan diri kalian, atau kayak merasa dada nyeri, kepala sakit atau pusing, atau kondisi nggak normal dari badan kalian, sebaiknya jangan mendiagnosa diri sendiri. Karena kita emang nggak punya kemampuan di situ. Biasanya ya, orang kalau dengan kecemasan yang berlebih, kalau dia udah merasa ada yang lain dengan dirinya gitu, kayak rasa-rasa yang nggak normal atau ya sekedar rasa sakit atau nggak nyaman, mereka seringnya pasti buka Google gitu, kayak membaca artikel-artikel tentang kesehatan, gejala-gejala penyakit ini itu, dan biasanya kan gejalanya pasti seram-seram. Dan gejala berbagai macam penyakit itu kan sebenarnya mirip-mirip. Belum tentu juga kan, kalau misalkan merasa, misalnya lah kayak merasa nyeri dada, itu kan belum tentu kayak penyakit jantung. Bisa aja cuma kondisi yang gak normal, tapi sebenarnya normal. Kondisi yang biasa aja gitu, cuma kecapean atau kayak salah gerak, atau ya ototnya mungkin yang bermasalah. Jadi jangan pernah mendiagnosa diri sendiri ya gitu. Jadi kalau kalian merasa ada nggak nyaman atau merasa kayak ada yang beda dari kondisi badan, ya baiknya periksakan diri ke dokter sih, daripada mendiagnosa menebak-nebak yang terjadi tapi akhirnya malah cemas sendiri, stres sendiri. Lebih baik kan kalau kita ke dokter jadi tahu apa penyakitnya, ya jadi kan nggak cemas, bisa diobati. Nah, untuk selanjutnya yang bisa memperparah anxiety kita itu dengan memendam perasaan. Bukan memendam perasaan yang gimana-gimana ya. Kadang kan kalau kita merasa kayak ada tekanan batin atau kayak merasa ada pikiran, itu kadang kita lebih memilih untuk diam gitu, untuk memilih ya memendam. Tapi sebaiknya jangan, karena itu bukan hal yang baik. Jadi kalau kalian misalnya merasakan kecemasan atau stres banyak pikiran, sedang ada masalah, sebaiknya jangan dipendam. Sebaiknya diceritakan aja. Diceritakan ke orang yang kalian percaya. Karena ya percayalah, kalau kita bercerita itu kurang lebihnya bisa membuat lega. Ya kalau memang harus menangis, menangislah. Kalau memang pengen marah, ya udah marah aja, jangan ditahan. Kalau ditahan nanti, kalau dipendam lama-lama menumpuk di kepala, menumpuk di badan, bisa jadi stres, waktu-waktu meledak, itu bahaya sih. Jadi sebaiknya ya kalau punya perasaan apapun itu, entah kecewa, entah marah, entah stres, ya coba ceritakan. Intinya jangan dipendam, ceritakan ke orang yang kalian percaya, entah teman, keluarga, pasangan, bebas. Selanjutnya, jangan pernah berdiam diri.
Kalau kalian sedang merasa anxiety, ya mungkin bisa lah kayak berhenti sejenak dari aktivitas. Tapi setelah kalian lega, jangan lagi berdiam diri di rumah. Jangan lagi mengurung diri, jangan lagi kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Ya, berdiam diri itu cuma bisa membuat anxiety kita memburuk. Karena dengan berdiam diri kan otak kita nggak bisa memproses apa-apa sebenarnya. Kita cuma fokus ke satu hal tadi aja. Fokus ke anxiety tadi. Jadi lebih baik ya kita kayak bergerak aja keluar rumah, kayak menekuni hobi atau apa gitu, atau sekedar kayak beres-beres rumah, atau membaca apa makanan yang kita suka. Ya intinya jangan berdiam diri sih, jangan mengurung diri di kamar, jangan melamun. Ya intinya otak harus tetap berpikir, harus tetap memikirkan hal-hal di luar anxiety tadi. Jangan pernah berdiam diri, harus beraktivitas, entah itu aktivitas sekecil apapun. Nah, kalau selanjutnya ini ya, ini pengalaman aku sendiri nih. Anxiety aku makin memburuk itu kalau aku misalnya lagi anxiety terus mendengarkan lagu-lagu yang liriknya berisi tentang depresi gitu. Itu pasti langsung tambah drop, tambah anxiety itu tadi. Jadi sebisa mungkin hindari dulu lah mendengarkan lagu-lagu yang liriknya depresi, tentang kecemasan, tentang mental. Bukan berarti yang sedih itu tentang putus cinta ya, nggak gitu maksudnya. Ya tentang depresi tadi, lagu-lagu yang depresif tadi ya harus dihindari, jangan didengari dulu. Itu pengalaman aku sendiri, dan aku udah nyoba itu gitu. Kalau aku anxiety mendengarkan lagu-lagu yang gitu ya makin menjadi anxiety-nya. Yang aku pilih itu kalau lagi anxiety ya mendengarkan lagu-lagu yang mungkin kenceng, yang mungkin bahagia gitu. Aku menghindari dulu tuh lagu-lagu yang liriknya depresi. Film juga gitu, aku juga nggak mau nonton film yang sedih-sedih. Lebih menonton yang lucu-lucu sih, kayak komedi, atau mungkin kalau drama pun ya bukan drama yang sedih gitu, drama yang ringan-ringan aja. Jadi itu tadilah hal-hal yang bisa memperburuk atau memperparah anxiety kita. Sebagian dari yang aku omongin tadi juga berdasarkan dari apa yang terjadi sama aku sih, apa yang udah aku alami sendiri. Ya bisa jadi ini juga yang kalian alami atau juga enggak. Mungkin sampai sini aja pembahasan kali ini, video kali ini. Kalau kalian merasa pembahasan ini berguna untuk kalian, bolehlah kalian subscribe, kalian like, atau kalian share ke siapapun yang membutuhkan. Ya, sekian dari aku, Dodo. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Bye.